Muslimin muslimat, pemirsa Yayasan Syekh Ali Jabir TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur inilah yang membuat kita akan senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, syukur merupakan salah satu syarat ditambahnya nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita ingin mendapatkan limpahan nikmat yang tak terkira dan tak bertepi dari Allah Subhanahu wa taala, syarat utamanya adalah menghadirkan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah sudah tegaskan kepada kita bahwasanya jika kalian bersyukur, la azidannakum. Ini syarat utama. Kami pasti akan tambahkan nikmat tersebut. Kita mungkin pernah melihat-lihat di kampung halaman kita. Setelah kita merantau sekian tahun di kota besar, kita pulang ke kampung halaman kita. Kita lihat ada satu keluarga yang dahulunya keluarga tersebut keluarga paling kaya di kampung kita. Ketika orang lain belum punya televisi, mereka sudah punya televisi hitam putih pada waktu itu. Ketika orang lain belum punya motor atau belum punya sepeda, mereka sudah punya sepeda. Sawahnya melimpah. 25 tahun kemudian, setelah kita merantau ke kota, terus kita kembali ke kampung halaman kita, kita lihat keluarga tersebut, sawahnya sudah tiada. Keluarganya hidup di rumah yang sangat sederhana. Kita sudah tidak menyaksikan lagi rumah besar yang dulu dimiliki oleh mereka. Perlahan-lahan satu persatu dijual oleh mereka. Bisa jadi keluarga tersebut dalam mengarungi bahtera kehidupan mereka di bumi Allah Subhanahu wa taala, minim syukurnya, sehingga akhirnya Allah kurangi, Allah hilangkan nikmatnya, atau Allah jadikan sedikit apa yang diperoleh oleh mereka. Atau mungkin sebaliknya, ada orang yang kita ketemu 20 tahun yang lalu, dia jualan dengan sebuah gerobak makanan di pinggir jalan. Dengan gerobak yang sangat sederhana, dan dia mulai berdagang. 15 tahun kemudian kita kembali berjumpa dengannya, dia sudah tidak jualan dengan gerobak sederhananya itu. Bahkan dia sudah memiliki lebih dari 25 outlet yang kesemuanya berbentuk toko ataupun ruko, yang masing-masing sudah dibeli olehnya. Bisa jadi dia hamba Allah Subhanahu wa taala ketika mengarungi kehidupannya dan memulai bisnisnya dengan rasa syukur yang begitu tinggi. Dia berusaha untuk menjadi pribadi yang qanaah, yang puas dengan apa yang didapatkan pada hari itu, dan dia mengangkat tangannya dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita ketika sedang melakukan sa'i yang kita kenal dengan arti usaha bainas safa wal marwah, itu kita membaca ayat tentang safa dan marwah yang menjadi bagian daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung ayat tersebut Allah nyatakan Allah itu syakirun alim. Allah itu Maha berterima kasih dan Maha mengetahui. Bagaimana bentuk Maha berterima kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Bukankah yang harus berterima kasih itu kita terus-menerus kepada Allah? Tapi begitu baiknya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dirinya sebagai Syakirun Alim, Maha berterima kasih, dengan cara memberikan kepada kita nikmat yang lebih dan lebih sesuai dengan kapasitas syukur kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan Allah itu alim. Kenapa Allah katakan Allah itu alim? Allah tahu betul siapa yang syukurnya benar-benar genuine, benar-benar murni, dan siapa yang syukurnya itu pura-pura. Allah sangat tahu betul hati setiap hamba Allah ketika dia mengekspresikan rasa syukurnya. Karena ada orang ketika dia menerima sesuatu, dia mengucapkan Alhamdulillah,
yang sebenarnya alhamdulillah itu merupakan lambang daripada untaian kalimat syukur, tapi hatinya tidak bersyukur. Jadi alhamdulillah itu hanya sekedar lewat lisannya saja, tapi tidak tertancap begitu dalam di dalam hatinya. Maka Allah katakan Allah itu syakirun alim. Allah itu maha berterima kasih dan maha mengetahui. Allah akan memberikan lebih kepada kita, dan sangat lebih. Dan Allah sangat tahu seberapa tingginya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala in kafartum, kata Allah, inna azabi lasyadid. Jika kalian ingkar, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Ada seorang hamba Allah yang sudah Allah turunkan nikmat kepadanya, terus dia tidak bersyukur, Allah cabut nikmatnya tersebut, dia masih belum bersyukur, ini celaka. Sejatinya harusnya dia sadar, ketika Allah cabut dia harus sadar. Tapi ketika Allah cabut dia tidak sadar, dia masih saja tidak bersyukur. Bahkan dia menunjukkan rasa arogansinya terhadap nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan cara tidak bersyukur tersebut. Setiap nikmat yang Allah turunkan kepadanya, dia menantangnya dengan perlakuan-perlakuan maksiat. Maka Allah katakan inna azabi lasyadid, maka azabku akan sangat pedih. Jadi azab Allah ini akan turun ketika hamba Allah yang sudah dia minim syukurnya, kemudian Allah tarik nikmatnya tersebut, tetapi dia masih saja belum sadar, maka akan turun azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah wal iyadu billah. Kita berlindung dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar hal tersebut tidak terjadi pada diri kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, dalam dunia kerja kita juga memerlukan nilai syukur itu. Mengapa? Karena terkadang dalam dunia kerja kita sering mendapatkan sesuatu tidak sesuai ekspektasi kita. Banyak di antara kita ketika bekerja, dia berharap mendapatkan sesuatu sekian jumlahnya. Tetapi di akhir pekerjaannya, dia mendapatkan sesuatu yang ternyata tidak sesuai harapannya. Disinilah dibutuhkan tingkat kesyukuran. Bagaimana dia merasa qanaah, merasa puas dengan apa yang dia dapatkan tersebut, sehingga akhirnya dengan demikian di kemudian hari apa yang menjadi harapannya akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita tentang keluarga Daud? Kita semua kenal keluarga Daud alaihissalam adalah keluarga yang pekerja keras, di mana Allah katakan i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiy syakur. Wahai keluarga Daud, lakukanlah kerja keras kalian di bumi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi perlu kita catat baik-baik bagaimana Allah katakan syukra, dengan dimahkotai syukur. Allah bilang sama keluarga Daud, bekerja keras kalian, lakukan apa saja aktivitas kalian, tetapi mahkotai dengan syukur. Dan Allah katakan wa qalilun min ibadiy syakur, dan hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mari kita perhatikan keluarga Daud, terutama Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Nabiullah Sulaiman alaihissalam adalah hamba Allah yang Allah berikan harta yang cukup melimpah. Nabi Sulaiman alaihissalam menjadi raja karena memang keluarganya Daud alaihissalam keluarga pembesar. Daud alaihissalam menikah dengan anak raja, kemudian jadilah ia sebagai seorang raja. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kekayaan dan kerajaan yang ia miliki melebihi yang dimiliki oleh umat sebelumnya dan sesudahnya, dan Allah penuhi keinginan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi bukan berarti Nabi Sulaiman tidak bekerja keras. Dia bekerja keras. Tapi mari kita perhatikan apa yang diucapkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Dan itu pelajaran buat kita orang-orang yang kaya raya. Nabiullah Sulaiman alaihissalam ketika orang-orang mulai memasuki istananya, melihat begitu indahnya istananya Sulaiman alaihissalam dengan segala macam bentuk pernak-perniknya. Bahkan menurut riwayat
halamannya istana Nabi Sulaiman alaihissalam itu halamannya bertaburan batu permata. Jadi kalau kita jalan injaknya itu batu permata. Tetapi ketika orang memuji apa yang dimiliki oleh Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman mengatakan hadza min fadli rabbi. Dia mengatakan ini semua yang aku miliki adalah keutamaan yang Tuhanku berikan kepadaku. Ucapan ini ucapan apa? Ucapan syukur. Nabi Sulaiman tidak mengatakan ini hasil kerja keras saya, ini berkat kristalisasi keringat. Kita sering dengar orang sering mengucapkan ini kristalisasi keringat kita, kerja keras. Ada orang kadang-kadang kalau kita duduk sama dia meminta kepadanya untuk berbagi kisah tentang kesuksesannya, maka dia akan mulai dengan kisah tentang bagaimana dahulu susahnya dia, kemudian dari modal berapa yang dia miliki, dia kasih tahu rintis usahanya, modal yang begitu kecil, kemudian mulai berjaya. Tak tahukah dia bahwasanya yang bekerja keras seperti dia juga banyak, yang banting tulang seperti dia juga banyak, yang menghabiskan waktu di pekerjaan tersebut seperti dia juga banyak. Harusnya ketika ada orang minta berbagi kisah tentang kesuksesan, yang pertama kali dia ucapkan adalah ikuti Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadza min fadli rabbi. Liyabluwani aashkur am akfur. Ini semuanya keutamaan dari Tuhanku yang diberikan padaku, dari Allah Subhanahu wa taala, untuk diuji lagi padaku. Apakah aku akan menjadi pribadi yang bersyukur atau akan menjadi pribadi yang ingkar? Karena ketika kita menceritakan kesuksesan kita, kemudian yang kita tampilkan adalah bagaimana kita merintis usaha tersebut tanpa kita menyebut Allah Subhanahu wa taala sebagai penentu, maka otomatis kita sudah menjadi pribadi yang seakan-akan merasa bahwasanya kita segalanya. Kita menjadi pribadi yang seakan-akan merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak terlibat dalam pekerjaan tersebut. Maka sebagai mukmin, orang yang beriman, maka orang mukmin itu dikatakan oleh Nabi, orang mukmin itu orang yang memiliki keyakinan yang begitu tinggi. Al-imanu huwa al-yaqinu kulluh. Iman itu adalah keyakinan yang totalitas, yang sempurna dan paripurna hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia ditanya bagaimana kesuksesan yang telah dia capai sampai saat ini, maka dia katakan hadza min fadli rabbi. Kesemuanya ini adalah semata-mata keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan untukku. Dan itu menjadi ujian lagi buat aku. Apakah aku akan menjadi pribadi yang bersyukur atau menjadi pribadi yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak di antara manusia ketika Allah anugerahkan nikmat yang tak terhingga, yang begitu banyak, dia menjadi pribadi yang tidak bersyukur dan lalai dan lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap agar kita mampu memasukkan energi syukur dalam kehidupan kita. Seluruh elemen kehidupan kita ini kita hiasi dengan nuansa syukur. Ada sebuah doa yang menurut riwayat doa ini tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dalam kehidupannya sampai akhir hayatnya. Yaitu Nabi sering membaca doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Di betapa lemahnya kita, Nabi ajarkan kita untuk memiliki kekuatan agar dapat berzikir kepada Allah, minta bantuan sama Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ala zikrika. Ya Allah, bantulah aku untuk menjadi pribadi yang senantiasa ingat kepadamu. Jadi untuk ingat Allah, kita tetap minta bantuan Allah agar Allah kuatkan kita dalam ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa syukrika, dan bersyukur kepada Engkau, ya Allah. Kenapa kita minta kekuatan kepada Allah agar kita menjadi hamba Allah yang kuat bersyukur kepada Allah? Karena terkadang nikmat yang bertubi-tubi turun kepada kita membuat kita lalai, sehingga kita alpa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Nabi ajarkan kita minta bantuan sama Allah agar kita senantiasa dikuatkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husna ibadatik, dan minta kekuatan dari Allah agar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa
memiliki amaliyah ibadah yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu menjadi pribadi yang begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan mampu juga mempraktekkan nilai syukur kita yang begitu tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.